Halo, Bapak Ibu dari Desa Batu Layang. Sangat senang untuk berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Christopher Prase. Saya dari Entrepreneurship tahun 2019 dari Podomoro University. Nah, hari ini saya ingin membagikan sebuah materi tentang tren. Nah, semoga materi ini bisa memberikan insight yang baru kepada Bapak Ibu mengenai tren ini. Nah, tapi sebelum itu saya ingin bertanya terlebih dahulu. Menurut Bapak Ibu, sebenarnya apa sih itu tren? Mungkin kita sering dengar kata tren ketika ada sesuatu yang trending. Seperti mungkin ada trending soal makanan, minuman, dan trending itu berbau sesuatu yang populer dan viral ya, Bapak Ibu. Nah, jadi sebenarnya tren itu adalah segala sesuatu yang saat ini kita sedang bicarakan, perhatikan, kenakan atau dimanfaatkan oleh banyak masyarakat pada saat tertentu. Nah, jadi sebenarnya tren ini bisa juga berlaku untuk semua hal sebenarnya. Mungkin ada tren soal gaya hidup, tren soal makanan, tren soal investasi, dan sebagainya. Jadi memang tren itu adalah segala sesuatu yang sedang dibicarakan, diperhatikan, dikenakan, atau dimanfaatkan oleh banyak masyarakat pada saat tertentu. Nah, jadi selain tren ini adalah sesuatu yang populer dan viral, ternyata itu cuma berlaku untuk pada saat tertentu. Jadi ada periodenya. Nah, tren ini sebenarnya merupakan hal yang sangat penting dalam berbisnis, Bapak Ibu. Karena dengan adanya tren, kita memiliki arah sebenarnya. Kita bisa tahu kira-kira kondisi pasar itu sedang bergerak ke arah mana. Dan juga kita bisa lihat perilaku masyarakat sebenarnya, konsumsi masyarakat itu seperti apa. Mungkin contohnya adalah seperti mungkin Bapak Ibu kalau misalkan masih ingat soal pertama-tama keluar minuman boba. Nah, itu sangat viral sekali gitu ya, dimana semenjak saat itu masyarakat digiring untuk mengkonsumsi minuman boba gitu ya, dan muncullah brand-brand yang banyak, dan juga kita bisa lihat juga banyak orang atau toko kecil yang menjual soal boba juga gitu. Dan itu hanya berlaku beberapa saat lamanya, walaupun memang sampai sekarang bobanya masih ada, tapi tingkat konsumsinya itu menjadi lebih rendah gitu. Mungkin cuma sebagian orang yang suka dengan boba. Mungkin awal-awal kenapa bisa banyak karena orang itu penasaran dan juga ingin mencoba gitu ya. Dan juga mungkin setelah itu ada yang biasa aja, ada yang suka banget, atau mungkin ada yang nggak suka sama sekali. Jadi tren itu, dengan adanya tren kita bisa mengetahui arah kondisi pasar gitu di bidang tertentu. Nah, mungkin satu contoh lagi seperti yang sekarang lagi masih cukup hot gitu ya, masih cukup hangat diperbincangkan, yaitu makanan croffles gitu ya, dimana sebenarnya croffles ini seperti waffle dan manis gitu, dan juga gurih sih gitu ya. Dan itu sangat diminati oleh mungkin para milenial atau generasi Z ya, anak-anak muda, karena mungkin selain rasanya yang memang enak dan saya memang suka juga, tapi itu dipicu oleh rasa penasaran dan juga ingin mengikuti tren gitu. Jadi ingin ada semacam um, aktualisasi gitu ya, di mana saya ini adalah orang yang mengikuti tren sehingga saya coba membeli croffles gitu. Nah, jadi itu adalah manfaat juga dari tren Bapak Ibu untuk bisnis. Nah, dengan menggunakan tren, kita bisa memiliki kompas sebenarnya Bapak Ibu untuk memperkirakan arah dari keinginan masyarakat dan menggunakannya sebagai dasar pertimbangan dari produk yang kita jual. Gitu. Jadi kalau misalnya kita mungkin tahu hari-hari ini banyak masyarakat yang lebih suka minuman berwarna, nah itu bisa menjadi salah satu indikator penting, info yang penting bahwa ternyata masyarakat sedang menyukai minuman atau makanan yang seperti ini gitu, dan kita bisa menggunakannya untuk dikombinasikan atau mungkin eh, memunculkan menu baru sebenarnya gitu. Nah, jadi tren itu bisa menjadi kompas gitu untuk memperkirakan arah dari pasar, Bapak Ibu. Nah, saya ingin share soal tiga em, cara untuk bisa membaca dan memanfaatkan tren untuk em, bisnis Bapak Ibu gitu ya. Dan di sini kita ambil contoh kasus soal wedang layang ya Bapak Ibu gitu. Nah, jadi
Yang pertama sebenarnya cara untuk membaca dan memanfaatkan tren itu adalah dengan membuat branding yang khas gitu. Nah, jadi kenapa harus branding gitu ya? Branding itu memberikan kesan yang khas Bapak Ibu. Seperti halnya kita, setiap manusia itu kan memiliki identitas dan juga personanya masing-masing gitu ya. Ada keunikan tersendiri. Nah, sama seperti itu dengan adanya membuat brand yang khusus gitu ya. Kenapa ada branding? Itu untuk membuat ada sesuatu yang unik dari bisnis kita yang bisa dilihat orang lain. Mungkin dari cara penyajiannya, mungkin dari apa yang dijual, mungkin dari marketingnya dan sebagainya. Nah, itu adalah identitas dari bisnisnya gitu. Makanya kenapa satu cara pertama untuk bisa memanfaatkan tren adalah dengan membuat branding dulu, Bapak Ibu gitu. Di mana kita bisa lihat sebenarnya apa sih yang spesial dari wedang layang gitu. Pasti Bapak Ibu lebih mengerti soal wedang layang daripada saya gitu ya. Mungkin wedang layang ini mempunyai ciri khas dari cara penyajiannya atau mungkin dari em, isinya gitu ya, komposisi minumannya, atau mungkin rasanya gitu ya, pasti Bapak Ibu yang lebih tahu gitu. Bapak Ibu bisa membandingkan wedang layang dengan minuman-minuman lainnya gitu kan. Dan di situ Bapak Ibu bisa melihat bahwa, oh ternyata yang spesial dari wedang layang adalah ini. Nah, Bapak Ibu mungkin bisa tentukan satu sampai 2 hal gitu yang menjadi kekhasan atau yang spesial dari wedang layang. Nah, jadi yang pertama adalah Bapak Ibu bisa membuat branding yang khas soal wedang layang untuk siap-siap memanfaatkan tren yang ada. Yang kedua, kita bisa memanfaatkan tren dengan cara sebagai bidang promosi dan marketing, Bapak Ibu gitu ya. Em, Apalagi sekarang eranya digital, sebenarnya memudahkan sekali buat kita bisa melakukan promosi dan marketing yang murah dan efisien gitu. Seperti apa? Seperti mungkin Bapak Ibu sekarang tahu soal Squid Game, di mana Squid Game itu adalah serial dari Korea gitu ya, Korea Selatan di Netflix gitu, yang sangat populer gitu dan diminati sekali lah. Dan dari situ ternyata muncul meme atau bercandaan atau materi atau eh, konten-konten lainnya yang dibahas dari Squid Game. Nah, sebenarnya ini juga bisa jadi cara Bapak Ibu untuk memanfaatkan tren gitu dari promosi dan marketing. Saya juga lihat banyak sekali contoh iklan atau ya konten yang mereka itu memanfaatkan kepopuleran Squid Game gitu ya, tren Squid Game gitu. Dan itu membuat engagement atau interaksi masyarakat dengan toko atau dengan merek tersebut menjadi lebih tinggi dan bisa menjadi menimbulkan rasa penasaran gitu ya, memberikan brand awareness supaya merek atau toko tersebut tuh dinotis oleh masyarakat yang belum tahu tadinya gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan cara ini mungkin dengan membuat sesuatu yang lucu, bahkan bisa challenge juga gitu atau menggunakan sesuatu yang sedang viral gitu ya seperti Squid Game atau film-film lainnya. Nah, Bapak Ibu bisa buat itu dan dengan itu masyarakat yang tadinya mungkin belum tahu soal wedang layang, mereka bisa tahu soal wedang layang. Mungkin mereka bisa lihat video atau konten Bapak Ibu di Instagram gitu ya. Oh, ternyata lucu ya, ternyata bagus nih, apa nih gitu ya. Jadi penasaran dan akhirnya mereka mencari soal wedang layang. Dan kalau misalkan mereka memang suka dengan wedang layang, saya yakin mereka juga akan membeli gitu. Dan jika mereka membeli dan suka, mereka juga akan mempromosikannya ke teman-temannya. Mungkin kata lebih tepatnya adalah menceritakan soal wedang layang. Kayak mungkin, gue kemarin ketemu minuman yang enak nih, namanya wedang layang. Dan itu menimbulkan sebenarnya snowball effect gitu ya, di mana eh, satu orang ini bisa membawa sebenarnya calon customer atau calon pelanggan kepada Bapak Ibu gitu ya. Dan itu bisa kita lakukan dengan biaya yang sangat murah sebenarnya sekarang gitu ya. Yang penting kontennya menarik, yang penting lucu, yang penting relevan dengan masyarakat gitu ya atau target dari audiensnya itu bisa bisa menarik calon pelanggan yang baru gitu Bapak Ibu. Jadi yang kedua adalah dari cara membaca dan memanfaatkan tren, nah kita bisa memanfaatkan tren sebagai bidang promosi dan marketing bagi wedang layang Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah setelah kita melakukan branding, kita em, memanfaatkan tren untuk bisa jadi bagian dari promosi dan juga marketing. Nah,
Yang terakhir adalah melakukan evaluasi gitu ya, dan menyusun kembali strategi pemasaran serta promosi menggunakan tren yang ada. Karena tren ini tadi seperti yang sudah saya katakan dari awal, sifatnya hanya pada periode tertentu, maka Bapak Ibu harus dengan rutin mengganti sebenarnya cara-cara untuk memanfaatkan tren gitu. Dan juga melakukan evaluasi apakah dengan em, melakukan branding atau melakukan promosi seperti ini dan memanfaatkan suatu tren, contoh tren Squid Game mungkin apakah itu berhasil bagi marketing Bapak Ibu? Apakah berhasil meningkatkan penjualan dari wedang layang? Nah, itu memang perlu melakukan evaluasi. Maka dari itu, caranya juga sebenarnya mudah, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat, mungkin kalau Bapak Ibu punya Instagram, Bapak Ibu mempunyai akun resmi wedang layang, itu bisa dilihat nanti insights-nya dari konten yang Bapak Ibu buat. Maka dari itu, em, akunnya pun juga harus yang akun Bapak Ibu bisa pilih akun yang bukan yang pribadi ya Bapak Ibu, tapi yang dia ada tokonya gitu. Mungkin untuk penjelasan lebih lanjutnya Bapak Ibu bisa telusuri di internet lagi gitu ya. Tapi intinya sekarang sudah mudah gitu. Bapak Ibu nggak perlu repot-repot untuk mencatat sendiri soal data atau evaluasi gitu ya dari promosi atau konten yang Bapak Ibu bagikan. Tapi itu semua bisa langsung kita dapatkan dari Instagram, dari TikTok gitu atau media sosial yang lainnya gitu. Dan mungkin yang memang perlu dicatat bahkan kalau Bapak Ibu menjual wedang lain di Tokopedia, Shopee atau e-commerce lainnya, nah itu juga biasanya mereka sudah memberikan rekapan datanya gitu. Jadi Bapak Ibu udah sangat mudah sekali untuk melakukan evaluasi gitu tanpa repot-repot lagi. Nah, setelah melakukan evaluasi, kita lihat apakah cara tersebut memang efektif atau tidak. Kalau efektif, mungkin cara tersebut bisa terus digunakan dengan menggunakan tren yang beda lagi gitu ya. Mungkin tren Squid Game ini udah mulai reda, mungkin nanti nextnya ada tren soal film lainnya gitu ya, atau mungkin suatu tren yang ada di Indonesia yang viral gitu ya. Nah, itu bisa dimanfaatkan sebagai media promosi dan juga marketing Bapak Ibu. Serta kalau misalkan Bapak Ibu sudah punya branding yang khas, branding yang kuat, lalu Bapak Ibu punya media promosi dan marketing yang baik, saya yakin bahwa wedang layang ini bisa bisa ditingkatkan lagi penjualannya gitu. Bahkan masyarakat Indonesia mungkin dari paling ujung sampai ujung lagi itu bisa bisa tahu soal wedang layang gitu. Nah, maka dari itu pentingnya melakukan evaluasi gitu. Dan ya saya harap memang em, melakukan ini semua itu tidak mudah, pasti ada prosesnya juga. Jadi Bapak Ibu bila memang mungkin merasa kok yang cara ini masih kurang baik, kurang efisien dan sebagainya, Bapak Ibu jangan menyerah. Memang ini harus dicoba terus sampai Bapak Ibu mempunyai formulanya tersendiri gitu. Bagaimana mengembangkan branding yang khas buat wedang layang, bagaimana untuk memanfaatkan tren yang sudah ada bagi wedang layang juga Bapak Ibu. Jadi memang tren ini adalah seperti ombak yang harus kita selancari Bapak Ibu. Gitu. Kita sebagai peselancar, kita menaiki ombak tren. Nah, bagaimana cara memanfaatkannya adalah dengan caranya kita masing-masing gitu. Jadi kita bisa memanfaatkan tren yang ada gitu. Nah, mungkin kira-kira sampai sini dulu video tentang tren. Saya harap Bapak, Ibu, dan teman-teman semua bisa mendapatkan insight atau tambahan dari tren. Jadi, bagaimana cara memanfaatkannya, bagaimana cara membaca tren, gitu. Dan saya harap ini sangat bisa digunakan untuk perkembangan em, wedang layang, gitu. Saya harap kabar Bapak Ibu eh, selalu baik, tetap jaga protokol kesehatan, tetap sehat-sehat Bapak Ibu, dan saya harap Wedang Layang bisa menjadi bisnis yang sukses dan makin berkembang. Kalau Bapak Ibu atau teman-teman semua punya pertanyaan, Bapak Ibu bisa menghubungi nomor saya yang ada nanti akan dicantumkan atau juga ada di deskripsi video ini. Gitu. Baik, jangan sungkan juga untuk bertanya Bapak Ibu. Saya dengan senang hati pasti akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu juga. Baik, mungkin sekian dari pemaparan saya. Saya minta maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Dan saya harap sekali lagi materi ini bisa memberikan manfaat dan dampak yang baik bagi Bapak Ibu semua.
gitu. Baik, sekian dan terima kasih.